Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Gatot Pamungkas. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang Adobe Illustrator. Apakah Adobe Illustrator itu? Jadi, Adobe Illustrator itu adalah sebuah perangkat lunak pengolah grafis dengan basis vektor. Adobe Illustrator ini adalah software yang umum digunakan oleh para desainer grafis. Software ini biasa digunakan untuk mendesain logo, mendesain kaos, desain packaging, dan masih banyak lagi. Pada kelas ini, saya akan menggunakan Adobe Illustrator CC 2017. Saya sarankan kalian juga menggunakan Adobe Illustrator CC tahun berapapun itu. Namun, jangan menggunakan Adobe Illustrator versi CS. Karena jika kalian menggunakan Adobe Illustrator CS atau versi sebelumnya, kemungkinan besar tampilannya akan sangat berbeda. Jangan khawatir, pada dasarnya penggunaan tools-nya tetap sama. Mari kita buka Adobe Illustrator. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator CC 2017. Bisa kalian lihat di sini. Di sini tersedia ada dua tombol pilihan di mana kalian dapat membuat file baru ataupun kalian juga dapat membuka file desain yang sudah pernah kalian buat. Karena di sini kita membuat desain dari awal, jadi kita akan klik tombol New. Di sini bisa kalian lihat tersedia banyak pilihan menu untuk desain yang akan kalian buat. Yang perlu kalian perhatikan pada saat ingin membuat desain, kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian dalam membuat desain? Karena itu akan menentukan bentuk file kalian akan seperti apa nantinya. Pada bagian atas, tersedia banyak pilihan template yang dapat kalian pilih. Dari mobile, web, print, film and video, dan juga art and illustration. Pada sesi awal ini, kita akan membuat dengan ukuran kertas yang sudah familiar kita ketahui, yaitu A4. Jadi kita dapat klik print, lalu pilih A4. Kemudian, pada preset details di atas, kalian dapat mengisi nama dari file desain yang ingin kalian buat. Misalnya, di sini saya akan mengisi dengan nama sesi 2. Kemudian, di bagian bawahnya, kita dapat melihat ukuran dari kertas itu dalam satuan yang dapat kita pilih, baik dari poin, pikas, inches, milimeter, sentimeter, hingga pixels, tergantung dari kebutuhan kita. Lalu pada bagian bawahnya lagi, ada orientation yang dapat kita pilih jika kita ingin membuat desain kita potret ataupun landscape. Di sebelahnya, ada tombol artboard. Artboard ini adalah area kerja kita atau kanvas yang akan kita gunakan dalam membuat desain. Dan pada sesi awal ini, kita cukup menggunakan satu artboard saja. Dan pada bagian bawah, kita akan menemukan color mode. Color mode ini, seperti halnya yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, terdiri dari dua pilihan, yaitu RGB color dan juga CMYK color. Kalian harus ingat, RGB digunakan untuk keperluan layar atau screen, sedangkan CMYK digunakan untuk keperluan cetak. Jadi, karena di awal ini kita tidak akan mencetak desain yang kita buat, jadi kita tidak perlu menggunakan format warna CMYK. Kita cukup menggunakan color mode RGB. Jika sudah, klik tombol Create Document. Di sini, kalian dapat melihat ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator CC 2017. Pada bagian atas, ini disebut dengan Main Menu. Pada bagian bawahnya, ini disebut dengan Control Panel. Pada bagian kiri, ini disebut dengan Tools Bar, tempat di mana tools-tools yang akan kalian gunakan berada. Dan pada bagian kanan, ini adalah
panels-panels tambahan yang dapat kalian aktifkan dan nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan pada bagian tengah ini, kotak berwarna putih inilah yang disebut dengan artboard atau kanvas kalian yang akan kalian gunakan dalam membuat desain. Yang perlu kalian ingat adalah, pada sesi awal ini kita tidak akan langsung mempelajari semua tools yang ada pada Adobe Illustrator. Namun, tahap demi tahap, kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit setiap tools yang ada pada Adobe Illustrator. Pada awalan ini, saat kita baru masuk ke Illustrator dan belum sama sekali memilih tools, sebenarnya mouse yang kita gunakan ini, kursor yang warna hitam itu sudah masuk ke dalam tools Adobe Illustrator yang disebut dengan Selection Tool. Dan pada Adobe Illustrator ini tersedia dua panah warna hitam dan panah warna putih. Di mana panah warna hitam ini disebut dengan Selection Tool atau dalam kurung V itu adalah shortcut dari Selection Tool. Dan panah berwarna putih yaitu Direct Selection Tool atau shortcutnya A. Apakah perbedaan dari kedua tools tersebut? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, sebelumnya kita harus membuat dulu objek. Objek yang akan kita buat pada awal ini, kita akan membuat objek yang sederhana, yaitu kotak. Kita dapat pilih icon rectangle tool yang berbentuk kotak atau shortcutnya M. Pada rectangle tool ini, pada tools-tools yang memiliki panah putih di bagian ujungnya, itu menandakan bahwa tools tersebut jika kita klik tahan atau klik agak lebih lama, dia akan memunculkan pilihan tools-tools lainnya. Di awalan ini, kita akan menggunakan rectangle tool terlebih dahulu. Untuk membuat objek, ada dua cara dasar yang dapat kita gunakan, yaitu pertama, kita dapat klik dan akan muncul box rectangle yang dapat kita isi untuk menentukan panjang dan lebarnya dari kotak tersebut. Misalnya, saya akan mengisi dengan ukuran 5 cm dan 5 cm. Namun karena di sini satuannya adalah poin atau PT, kita tetap dapat memasukkan satuan lainnya. Contohnya di sini saya akan memasukkan 5 spasi cm. Ketika saya klik kolom di bawahnya, otomatis 5 cm yang tadi saya sudah isi akan terkonvert menjadi satuan poin. Jadi tidak masalah jika kita memasukkan angka dengan satuan yang berbeda. Lalu klik tombol OK. Otomatis, kotak yang muncul pada artboard kita ini itu sudah pasti berukuran 5 cm x 5 cm. Jadi jika kita ingin membuat kotak dengan ukuran yang bebas, kita juga dapat membuatnya dengan cara klik tahan. Pada saat kita membuat kotak ini, jika kita belum melepas mouse kita, akan muncul kotak yang terus berubah yang disebut dengan pad. Jika kita sudah menemukan bentuk kotak yang sesuai dengan keinginan kita dapat lepas tombol pada mouse kita. Dan jika kita ingin membuat kotak dengan ukuran bebas namun tetap presisi, kita dapat menambahkan tombol Shift, lalu klik tahan, otomatis kotak yang akan kita buat ini panjang dan lebarnya akan tetap terjaga. Dan yang tidak kalah penting lagi, pada basic ini, jika kalian ingin membuat objek yang presisi namun berporos pada titik tengah, kalian juga dapat klik tahan Shift dan juga Alt. Lalu klik tahan mouse kalian, keluar, otomatis kotak yang kalian buat ini akan tetap presisi namun berporos pada tengah objek. Teknik yang saya contohkan ini dapat kalian terapkan juga pada objek-objek lainnya. Jadi silahkan kalian explore dan coba terapkan pada pilihan objek lainnya.